Dahulu kala, ada seorang pengusaha muslim yang berkongsi dengan pengusaha non-muslim. Suatu ketika, mereka berdua pergi berniaga keluar daerah. Keduanya sama-sama mengendarai unta. Barang-barang mereka juga dibawa oleh unta. Mereka berjalan melintasi padang pasir yang luas. Biasanya, sarang perampok tidak jauh dari jalan yang biasa dilalui oleh para pedagang. Ternyata benar, di tengah perjalanan, kawanan perampok mengejar mereka dengan mengendarai kuda. Ketika dua orang pengusaha itu menoleh ke belakang, mereka sadar bahwa kawanan perampok sedang mengejar mereka. Salah seorang dari pedagang berkata, "Mari kita serahkan diri kepada pencipta kita dan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita selamat dari bahaya maut ini." Mereka berdua lantas menepi ke pinggir jalan dan berteduh di bawah sebatang pohon yang rindang. Unta-unta beserta barang-barang mereka tetap bersama mereka. Kawanan perampok pun datang, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. "Mana pedagang yang dua tadi?" tanya salah seorang di antara mereka. Karena mereka tidak melihat apa-apa, yang lainnya pun berkata, "Mungkin kita salah lihat. Dikiranya tadi ada orang yang lewat." Tapi, sebagian dari perampok ada yang langsung mengejar ke depan karena beranggapan dua buruan itu telah berlari dengan cepat. Cukup jauh kuda dihela, tapi mereka tak menemukan apa-apa. Sia-sia saja. Setelah putus asa, mereka semua sepakat untuk pulang kembali ke markas mereka. Kedua pedagang tersebut merasa lega karena bisa lolos dari kejaran kawanan perampok yang haus harta itu. Pedagang muslim bertanya kepada yang non-muslim, "Apa yang kamu baca untuk melindungi dirimu tadi?" Ia pun menjawab, "Bacaanku sangat istimewa. Di dunia ini, hanya aku yang tahu. Orang lain tidak ada yang tahu," jawabnya. "Mengapa kamu berkata demikian? Di mana kamu mendapatkan bacaan itu?" "Bacaan ini saya dapat dari langit," jawabnya dengan sungguh-sungguh. Lalu ia menghela napas. Ia bisa merasakan besarnya rasa heran yang ada dalam diri temannya yang muslim itu. Karena itu, tanpa ditanya, ia melanjutkan. "Jadi ceritanya begini. Ayah saya bersaudara hanya 2 orang. Ayah saya sangat miskin, tetapi paman saya sangat kaya raya. Saya adalah seorang dari 3 bersaudara. Semuanya laki-laki, dan saya ini yang bungsu. Paman saya hanya mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Ia bermaksud ingin menikahkan putrinya dengan kakak saya yang sulung. Mereka pun menikah dengan pesta meriah, makanan enak, dihadiri oleh semua keluarga dan para sahabat. Ya, paman saya itu memang sangat kaya. Tapi, pada malam pertama bulan madu, kira-kira tengah malam, kakak saya berteriak keras. Semua keluarga jadi gempar dan berdatangan melihat. Rupanya kakak saya meninggal dunia pada malam itu juga, tanpa diketahui penyebabnya. Karena paman saya tidak ingin anak gadisnya bersuamikan laki-laki asing, ia pun menikahkannya dengan kakak saya yang kedua. Tapi malang tak berhenti sampai si sulung saja. Pada malam bulan madunya, kakak kedua saya itu pun berteriak histeris. Kami datang melihatnya, dan ternyata dia juga sudah meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Selanjutnya, sayalah yang dinikahkan dengan sepupu saya itu. Pada waktu kami akan berbulan madu, saya sangat trauma dengan peristiwa yang menimpa kedua kakak saya. Oleh karena itu, saya tidak berani masuk ke kamar tidur. Saya biarkan istri saya sendirian di dalam. Saya duduk-duduk di atas kursi di teras.
Setelah beberapa lama saya duduk, tiba-tiba rumah itu goncang. Lampu itu sebentar nyala, sebentar padam. Saya jadi takut. Saya berpikir bahwa itulah bahaya yang menimpa kedua kakak saya. Setelah rumah itu tenang kembali, saya melihat sesosok tubuh tinggi besar, penuh dengan bulu, seperti ijuk pohon aren. Saya pasrah kalau makhluk itu akan membunuh saya seperti dia membunuh kakak-kakak saya. Saat itu, ia berkata dengan keras, "Hai, berani kamu mati seperti kakak-kakakmu? Kamu datang kemari hanya untuk menyetor nyawa saja. Apakah kamu tidak tahu bahwa sepupumu ini adalah istriku?" Tentu saja saya sangat ketakutan ketika dikertak seperti itu. Karena itulah saya menjawab, "Saya tahu bahwa sepupuku itu adalah istrimu. Tetapi saya tidak bisa menghindar karena paman saya mendesak saya kawin dengan dia. Itu sebabnya saya tidak mau masuk ke dalam kamar. Saya lebih baik tinggal di luar seperti ini." Dengan jawaban itu, anehnya si jin menjadi lemah. Kemarahannya hilang, dan ya mungkin ia kasihan kepada saya. Ia berkata dengan suara halus, "Seandainya kedua kakakmu baik seperti kamu, saya tidak akan membunuhnya. Tetapi keduanya keras mau melawan saya. Itulah sebabnya saya membunuh mereka. Sekarang biarlah kita bergiliran saja. Malam ini biarlah untuk giliranmu berbulan madu. Besok malam untuk saya." Malam itu akhirnya saya masuk ke dalam kamar dengan aman. Jin itu menjaga saya dari luar. Malam berikutnya, dia yang punya giliran. Saya yang menjaga di luar. Demikianlah kami bersahabat dengan akrab sampai beberapa bulan. Karena kami sangat akrab, pada suatu malam, jin itu melakukan kesalahan. Ia mengajak saya terbang sangat tinggi sampai mendekati langit. Ya, karena ulahnya itu, saya jadi tahu kelemahannya. Dari langit saya mendengar suara yang saya hafal cuma ujungnya saja. Jin itu langsung turun karena takut mendengar suara itu. Bodohnya, atau mungkin ia terlalu percaya kepada saya. Ia juga bilang kalau mendengar suara itu badannya akan hangus terbakar. Ia segera mengajak saya turun ke bumi. Dan ketika malam itu tiba, malam jatah saya untuk tidur bersama istri saya, semua lubang-lubang yang ada pada rumah itu saya tutup. Yang saya tinggalkan hanyalah lubang kunci pada pintu saja. Si jin tidak tahu apa yang saya rencanakan. Oleh karena itu, pada malam setelahnya, si jin tenang-tenang saja menikmati gilirannya. Ia masuk ke kamar tanpa curiga, dan tanpa menunggu lama, saya bacakan bacaan yang dari langit itu. Lalu saya tiup melalui lubang kunci. Jin itu di dalam kamar terdengar kepanasan, berteriak-teriak minta tolong agar saya berhenti membaca bacaan itu. Tetapi saya bacakan terus sampai dia berguling-guling di lantai, karena kepanasan dan badannya hangus terbakar. Setelah itu amanlah saya tinggal bersama istri saya. Si pengusaha muslim merasa takjub dengan cerita kawannya itu. Tentu saja keingintahuannya pada bacaan yang berhasil menaklukkan jin itu menjadi amat besar. "Tolong ceritakan kepada saya apa bacaanmu itu." Si non-muslim itu pun menjawab, lalu membacakan kalimat, "La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adim." Mendengarnya, pengusaha muslim itu tertawa. Setelah pulang dari berniaga, ia mengajak sahabatnya yang non-muslim itu ke rumahnya dan mengumpulkan anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu disuruhnya bertasbih, dan mereka pun bertasbih ramai-ramai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Orang non-muslim itu pun heran, karena anak-anak orang Islam ternyata sudah pandai melafalkan kalimat yang dia dapat dari langit itu. Barulah ia sadar bahwa bacaan orang Islam itu sangat mulia.
sama dengan bacaan malaikat-malaikat di langit. Akhirnya, ia sekeluarga masuk Islam dan menjadi muslim yang soleh.